Para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda 5 Pedang untuk bagian yang ke-10. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Gu dibawa oleh Bai untuk diserahkan kepada Pamantang. Namun semuanya itu harus ada pertukaran karena Bai menginginkan Pamantang menyerahkan elemen roh api supaya kelima elemen nantinya bisa terkumpul untuk memanggil batu jiwa. Lalu Pamantang yang sangat dendam kepadanya ingin membunuhnya. Yingnan yang datang pun langsung menghentikannya. Akan tetapi dari arah belakang Asi sudah lebih dulu membakar tubuh Gu karena merasa dendam kepadanya atas kematian Yusan. Keesokan harinya, Yingnan merasa bersedih karena satu-satunya saksi yang bisa membebaskan Yingqi saat ini sudah tewas. Lalu Nyonya Yun menghampirinya dan memberikan ia semangat. Ia pun yakin Yingqi memang bukan pembunuhnya dan nanti mereka bisa membersihkan namanya. Saat ini Yingnan harus datang ke perguruan Changsu untuk mengikuti upacara pelantikan Bai. Singkatnya, Bai akan dilantik menjadi pemimpin perguruan Changsu yang baru. Bahkan ia juga memanggil Pamantang yang saat ini menyerahkan elemen roh api kepadanya. Yang pada akhirnya kelima elemen saat ini berhasil terkumpul. Dan ia juga akan melakukan ritual untuk memanggil batu jiwa. Di sini Bai berjanji kepada semua orang apabila batu jiwa berhasil bangkit kembali, maka ia sendiri yang akan menghancurkannya demi semua orang di dunia. Dengan bersamaan Yuan bersama Nyonya Yun berhasil menyelamatkan Yingqi dan hendak membawanya pergi dari sana. Yuan juga mengembalikan pedang dewa salju miliknya. Namun sesaat burung api biru datang menghampiri mereka dan melemparkan sebuah batu mimpi kepada Yingqi, yang dimana batu mimpi tersebut milik Paman Xiaolang yang berhasil menyelidiki identitas Yingnan. Saat mereka lihat ternyata batu jiwa selama ini berada di tubuh Yingnan dan mengetahui hal tersebut, Yingqi segera pergi untuk menyelamatkannya. Ia pun menggunakan burung api biru untuk membawa Yingnan pergi. Namun di sini Bai mengambil pedang milik seluruh murid untuk menyerang Yingqi. Tak ingin Yingqi terluka, Yingnan lalu menahan serangan dari Bai. Namun siapa sangka batu jiwa seketika keluar dari tubuhnya. Yang pada akhirnya Yingnan berhasil dibawa kabur oleh Yingqi untuk diselamatkan. Namun Pamantang berhasil mengejarnya. Dan Pamantang yang berhasil mengejar mereka lalu hendak membunuh Yingnan. Yang seketika Nyonya Yun segera menahan serangannya. Namun di sini Nyonya Yun harus tewas akibat kalah bertarung melawan Pamantang. Melihat semuanya itu, Yingnan seketika menjadi marah dan batu jiwa menyatu dengan tubuhnya. Yang membuat Yingnan menjadi kehilangan kesadaran dan langsung membunuh Pamantang. Setelah ia membunuhnya, kemudian ia langsung menyerang siapapun di hadapannya dan para master beserta Yingqi mencoba memisahkan batu jiwa dari tubuh Yingnan. Sementara itu orang-orang dari klan api saat ini tubuh mereka hendak terbakar dan beberapa dari mereka sudah terbakar dan menjadi abu akibat batu jiwa yang saat ini sudah aktif kembali. Sedangkan usaha mereka yang mencoba memisahkan batu jiwa dari tubuh Yingnan tetap saja sia-sia dan justru mereka semua terpental. Setelah itu Yingnan masuk ke dalam sebuah dimensi yang tiba-tiba membawanya pergi dari sana. Dan Bai yang datang ke sana segera mengumpulkan kembali kelima elemen yang hampir saja menghilang. Singkatnya, Master Huo mencoba mengobati luka dalam milik Master Changmei yang sehabis menerima serangan dari batu jiwa. Namun tetap saja Master Changmei masih terluka dan parahnya lagi luka tersebut dapat membuatnya kehilangan kesadaran dikarenakan batu jiwa mengambil alih tubuhnya dan hal tersebut harus mereka rahasiakan dari semua orang. Di tempat lain, terlihat Wan Zhang bertemu dengan salah satu pelayan dari Istana Luo. Ia pun berkata apabila ingin membangkitkan kembali Istana Luo, ia memiliki satu cara yaitu mengajak Xiao Wei untuk bekerja sama dengannya. Karena satu-satunya penerus dari Istana Luo adalah Xiao Wei yang merupakan anak kandung dari Ren Ying. Dan Xiao Wei saat ini berada di perguruan Xi. Kemudian ia pun datang ke perguruan dan langsung memaksa Xiao Wei untuk ikut bersamanya karena Xiao Wei satu-satunya harapan untuk bisa membangkitkan kembali Istana Luo. Namun di sini Xiao Wei menolak karena ia tak ingin melakukan hal tersebut. Yang seketika Xiao Wei dibuatnya menjadi pingsan untuk dibawa pergi. Namun tindakannya dihentikan oleh Ming Yi dan hasilnya Ming Yi tewas terbunuh oleh racun jarum yang dilempar oleh pelayan tersebut.
Beruntungnya semua murid perguruan datang ke sana untuk menangkapnya. Namun nyawa Mingyi tak dapat diselamatkan lagi dan tewas di tempat. Hal itu membuat mereka sangatlah bersedih. Pelayan wanita itu berkata kalau ia mengetahui sebuah rahasia mengenai kematian Master Zuyun dan Ling Yun, salah satu pelayan istana Luo, saat ini berada di perguruan Changsu. Bahkan Bai pun sedang menyembunyikannya. Mendengar hal tersebut, Master Huo segera membawanya pergi ke perguruan Changsu. Sementara saat ini terlihat Yingnan pingsan di sebuah tempat dan dibawa oleh Yingqi untuk diselamatkan, yang saat ini mereka tinggal di sebuah penginapan yang jauh dari perguruan. Namun saat ini Yingnan tidak dapat mengingat apapun yang telah terjadi. Begitu juga dengan Yingqi yang tidak menceritakan mengenai apa yang sudah terjadi saat ini. Di tempat lain, pelayan wanita tadi dibawa menghadap ke Bai dan ia berkata kalau selama ini Bai telah menyembunyikan salah satu pelayan dari istana Luo ke dalam perguruan Changsu. Sontak semua orang yang mendengarnya pun menjadi sangatlah terkejut. Tak lama kemudian suasana pun menjadi kacau di saat Ling Yun datang ke sana. Hal tersebut membuat Bai menjadi sangatlah ketakutan. Yang ternyata Ling Yun saat ini berpura-pura dengan mengatakan kalau ia bukanlah Ling Yun melainkan adik kandung dari Ling Yun yang sebelumnya telah dipenjara oleh Ren Ying. Dan di saat peperangan kemarin Bai tak sengaja bertemu dengannya dan melepaskannya dari tahanan. Oleh karena itu Bai membawanya untuk ke dalam perguruan Changsu. Dan saat ini dirinya adalah adik dari Ling Yun yang tidak memiliki tenaga dalam sedikit pun. Kemudian pelayan wanita tadi yang tahu kalau itu adalah Ling Yun lalu segera menyerangnya. Namun tindakannya tersebut dihentikan oleh Bai dengan meminta beberapa murid di sana untuk segera membawanya pergi. Terlihat Bai yang merasa terselamatkan oleh Ling Yun lalu membawanya naik ke atas sambil mengatakan kalau saat ini ia akan menikahinya. Dengan begitu tidak ada lagi orang yang akan mengusik keberadaannya saat ini. Karena tidak dapat membuktikan apapun, di sini Master Huo berkata kedatangannya saat ini hanya ingin mencari keadilan untuk Mingyi yang telah dibunuh oleh pelayan wanita yang barusan ditangkap. Ia pun menginginkan wanita tersebut dibunuh untuk membalaskan dendam atas kematian Mingyi. Singkatnya mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah kamar. Ling Yun berkata ia sengaja menghapus semua tenaga dalamnya saat ini agar bisa menyelamatkan Bai. Apabila hal itu tidak ia lakukan maka tadi Bai pasti dalam masalah besar. Kemudian Bai pun sangat menyayangkan tindakan dari Ling Yun karena tenaga dalamnya saat ini sudah tidak ada seperti manusia normal pada umumnya. Ling Yun yang tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting saat ini Bai sudah berjanji mau menikahinya. Di saat malam harinya, terlihat Ling Yun menghampiri pelayan wanita tadi dan tertawa atas penderitaannya saat ini. Ling Yun pun berkata kalau saat ini ia sudah menjadi manusia normal yang tidak memiliki kemampuan apapun dan ia tidak bisa membunuhnya saat ini, namun ia masih bisa menyiksanya dengan senjata petir milik pelayan wanita tersebut. Sehingga Ling Yun pada akhirnya menyiksa pelayan itu dengan senjata petir tersebut. Dengan bersamaan Xia Wei berlari masuk ke dalam gua perguruan Zi. Namun ia justru diserang oleh Master Chang Mei yang dirasuki kekuatan jahat dari batu jiwa. Beruntungnya Master Huo berhasil menyadarkannya hingga Xia Wei tidak tewas terbunuh. Di tempat lain, Yingnan yang sebelumnya dilarang untuk membuka pintu yang dikunci oleh Yingqi, saat ini ia membukanya karena penasaran. Sesaat ia bertemu kembali dengan wanita bercadar putih yang sebelumnya pernah bertemu. Namun di sini Yingnan merasa heran siapa wanita tersebut dan kenapa selalu ada menampakkan dirinya. Wanita itu berkata kalau semuanya ini adalah mimpi dan Yingnan harus segera sadar dari mimpinya. Ia juga berkata kalau Yingnan berasal dari masa depan yang saat ini kembali lagi ke masa lalu. Tak lama kemudian Yingqi pun datang ke sana dan memarahi tindakan Yingnan yang tak mau mengikuti perkataannya untuk tak usah membuka pintu tersebut. Ia pun berkata apabila ingatan Yingnan kembali maka mereka saat ini akan menjadi musuh karena batu jiwa yang seharusnya dihancurkan oleh Yingqi berada di tubuh Yingnan. Dan setelah mengucapkan seperti itu, Yingqi pun segera pergi dari sana. Singkatnya Yingnan terbangun dari pingsannya dan melihat siluman lebah yang saat ini tepat di hadapannya. Yang ternyata dari tadi Yingnan bersama Yingqi merupakan mimpi belaka. Yang sebenarnya terjadi saat ini ia diselamatkan oleh siluman lebah, bukannya Yingqi. Sementara itu Yingqi saat ini masih belum sadarkan diri akibat batu jiwa yang sudah aktif. Saat ini kekuatan penjaga yang berada di dalam tubuhnya juga ikut aktif. Terlihat tetua klan api di sana menjadi sangatlah senang karena saat ini Yingqi menjadi harapan mereka satu-satunya untuk menghancurkan batu jiwa.
Di dalam mimpi Inki, ia melihat satu persatu dari orang-orang yang merupakan pendahulunya telah menyerahkan hidup mereka untuk menstabilkan batu jiwa. Dan saat ini dirinya yang merupakan penerus penjaga klan api juga harus melakukan hal yang sama seperti pendahulunya. Dan seketika kekuatan penjaga di dalam tubuhnya langsung terbangun, yang saat ini kekuatannya yang hilang sudah kembali lagi. Siluman lebah pun datang menemui Bai. Ia mengetahui kalau Bai adalah teman dekat Yingnan, maka dari itu ia mengajaknya untuk bertemu dengan Yingnan yang saat ini sedang terluka. Kemudian Bai dengan segera memberikan tenaga dalamnya untuk Yingnan agar bisa sembuh kembali. Setelah itu Bai meminta satu permohonan kepada siluman lebah kalau ia ingin menukar wajah dengannya untuk sementara waktu. Dan nanti apabila Yingnan terbangun, yang ia lihat bukanlah Bai melainkan siluman lebah. Hal itu ia lakukan supaya bisa lebih dekat dengan Yingnan lagi. Terlihat Bai menghampiri Yingnan dan mengubah wajahnya seperti siluman lebah. Hal tersebut ia lakukan supaya Yingnan tidak menghindarinya. Lalu Yingnan berkata saat ini semua ingatannya sudah kembali dan sebenarnya ia berasal dari masa depan yang kembali ke masa lalu. Di masa depan perguruan Changshu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah perguruan Shi yang memimpin seluruh perguruan bela diri di dunia. Bahkan di masa depan juga sudah berubah dan tidak ada lagi orang-orang yang merebut batu jiwa. Ditambah lagi orang-orang dari klan api di masa depan juga tidak ada. Sontak Bai sangat terkejut mendengarnya karena apa yang selama ini ia perjuangkan untuk membuat perguruan Changshu menjadi yang terbaik ternyata sia-sia karena di masa depan perguruan Changshu sudah tidak ada. Setelah itu ia pun kembali dan bertemu dengan Ling Yun. Mulai dari sinilah semangatnya untuk membuat perguruan Changshu menjadi yang terbaik menjadi memudar. Dan ia mulai berpikir untuk kembali ke jalan yang benar. Sehingga ia pun sudah tidak berniat untuk mengejar batu jiwa lagi. Mendengar hal tersebut Ling Yun menjadi keheranan. Kenapa Bai tiba-tiba berubah drastis seperti itu? Sementara orang-orang klan api saat ini tinggal di sebuah pedalaman yang diselimuti salju yang sangatlah banyak, yang ternyata hal tersebut berguna untuk mendinginkan tubuh mereka dari kekuatan api. Sesaat beberapa orang pun datang ke sana yang merupakan bandit yang hendak merampas seluruh harta dari klan api. Tak lama kemudian Yingki pun datang ke sana dan mengajar semua pasukan bandit itu seorang diri. Semua orang yang melihatnya pun menjadi sangat senang karena kekuatan Yingki saat ini sudah kembali. Namun anehnya di sini sifat dan tingkah laku Yingki juga ikut berubah seperti orang yang dingin dan tidak memiliki perasaan. Dan Han Bing yang melihat perubahan Yingki menjadi sangatlah terkejut. Di sini Yingki mengetahui kalau Han Bing lah penyebab dirinya hampir dibunuh oleh Paman Tang. Karena di saat itu Han Bing berkata kalau dirinya bukanlah penerus penjaga klan api. Sontak kali itu membuat Han Bing ketakutan dan meminta maaf karena ia main asal bicara saja. Di sini Yingki tidak memarahinya melainkan meminta bantuannya saat ini untuk membersihkan namanya dari tuduhan pembunuhan Master Zuyun. Dan sebagai permintaan maafnya Han Bing siap melakukan perintahnya tersebut. Singkatnya mereka berdua saat ini berada di perguruan Shi, yang saat itu Han Bing menggunakan batu mimpi dan mencoba memperlihatkan kepada mereka semua masa lalu dari Yingki. Terlihat Yingki memang benar datang ke perguruan Changshu dan memaksa masuk untuk menemui Master Zuyun. Namun setibanya di goa ia justru melihat Master Zuyun sudah tewas tak bernyawa. Lalu datang seseorang misterius yang membuatnya pingsan di sana dan mulai memfitnahnya. Dan saat dicek secara teliti ternyata orang tersebut bukanlah Bai melainkan Master Changmei. Semua orang yang melihat itu menjadi sangatlah terkejut. Begitu juga dengan Master Changmei yang sebenarnya ia tidak pernah melakukan hal tersebut. Demi untuk membuktikannya, Han Bing juga melihat isi dari ingatan Master Changmei. Namun siapa sangka Master Changmei seketika dikendalikan oleh batu jiwa yang membuat Han Bing terlempar di sana. Kemudian Master Wu dengan cepat meredakan lukanya tersebut dan membuat Master Changmei menjadi sadar. Tak ingin reputasi Gunung Shi menjadi hancur, Master Wu pada akhirnya terpaksa berbohong kalau yang membunuh Master Zuyun adalah dirinya. Hal tersebut ia lakukan untuk membersihkan tuduhan yang menimpa Master Changmei saat ini, karena ia mengetahui Master Changmei bukanlah pelakunya, melainkan ada seseorang yang saat ini hendak memfitnahnya. Kemudian Master Wu lalu mengubah dirinya menjadi Master Changmei dan sontak mereka semua sangatlah terkejut dengan mengira Master Wu adalah pembunuhnya. Semua pemimpin perguruan di sana merasa tidak terima dan harus menghukum mati Master Wu. Kemudian Master Changmei berinisiatif untuk mengakhiri hidupnya demi untuk menebus segala dosa yang telah diperbuat oleh Master Wu. Karena ia mengetahui kalau Master Wu bukanlah pelakunya. Namun Master Wu justru menggantikan posisi itu dan terbunuh di sana.
Sebelum ia tewas, terlihat Master Wu meminta kepada Master Changmei untuk menjaga perguruan Shi dengan mencari semua kebenaran mengenai kematian Master Zuyun, dan setelah itu ia pun menghilang. Singkatnya, Bai kembali ke perguruan Changshu dan sedang mempersiapkan acara pernikahannya dengan Ling Yun. Di sana ia mulai berpikir apa yang sudah ia lakukan selama ini adalah salah, dan ia juga merasa menyesal telah membunuh Master Zuyun waktu itu. Dari arah belakang, Yingqi datang menghampirinya dengan sifat dan sikap yang telah berubah. Ia pun mengatakan kalau selama ini ia tahu pembunuhnya adalah Bai, namun ia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena selama namanya bersih kembali siapapun pembunuhnya ia tetap tidak peduli. Namun satu yang perlu Bai ingat, Yingqi yang dulu bukanlah Yingqi yang sekarang. Saat ini kekuatannya sudah kembali dan tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya untuk menangkap Yingnan karena misinya adalah menghancurkan batu jiwa yang berada di dalam tubuh Yingnan saat ini. Sementara Bai yang masih menggunakan identitasnya sebagai siluman lebah meminta kepada Yingnan agar tidak pergi dari tempat tersebut. Yingnan menjawab kalau ia harus pergi menemui Yingqi dan menyelesaikan semua masalah saat ini bersama kakaknya. Di sini Yingnan masih belum tahu kalau Yingqi berencana membunuhnya, dan Bai yang tidak bisa berbuat apapun lalu meminta satu permohonan, yaitu memeluknya, sehingga Yingnan mengabulkan permintaannya tersebut karena yang ia lihat saat ini bukanlah Bai melainkan siluman lebah. Namun dari kejauhan Ling Yun melihat semuanya itu dan menjadi sangatlah marah kepada Yingnan. Ia lalu menemui Tuan Zhang dan mulai merencanakan sesuatu hal untuk menyingkirkan Yingnan. Kemudian Tuan Zhang memberikan ia solusi, yaitu dengan membantu Yingqi karena saat ini Yingqi telah mendapatkan kembali kekuatannya tersebut dan berniat membunuh Yingnan. Dengan bersamaan Xiao Wei berada di Sekte Xuan. Kemudian murid di sana mengatakan kalau ia tidak melihat paman Xiao Lang saat ini, dan Xiao Wei yang merasa khawatir lalu pergi ke kamar ayahnya. Namun tetap saja ia tidak menemukan keberadaan ayahnya tersebut. Sesaat terdengar suara rintihan orang meminta tolong, dan saat mereka ikuti sumber suara tersebut berasal dari dalam perpustakaan. Tak lama kemudian portal dari tembok mimpi terbuka dan ada sesuatu barang yang menyerang mereka berdua. Untung saja burung api biru datang ke sana untuk membantu mereka. Sesaat mereka melihat Tang Xin yang berada di dalam portal tersebut. Sementara Tang Xin yang menangis mencoba menceritakan kejadian yang menimpanya saat ini, yang dimana di saat itu paman Xiao Lang berhasil mengembalikan ingatan milik Tang Xin. Namun sesaat Tuan Zhang datang ke sana dan berhasil mengikat tangan paman Xiao Lang, yang ternyata Han Bing bersekutu dengan Tuan Zhang, dan selama ini ia berpura-pura bodoh agar mengelabui semua orang karena ia berniat mendapatkan batu jiwa bersama Tuan Zhang. Di sana Tuan Zhang berkata, siapapun yang terkena kekuatan hitam yang mengikat tangan mereka, maka orang tersebut akan menjadi bonekanya yang bisa dikendalikan oleh Tuan Zhang. Kemudian paman Xiao Lang lalu dikendalikan dan hendak membunuh Tang Xin. Tak ingin hal itu terjadi, paman Xiao Lang mencoba melawannya dan mengerahkan semua kekuatannya. Ia pun berhasil melepaskan ikatan yang melekat di tangannya dan menyerang mereka berdua. Namun serangannya ternyata mengenai tubuhnya sendiri, dan paman Xiao Lang sengaja melakukan hal tersebut karena ia memilih untuk mati daripada harus dikendalikan oleh mereka. Xiao Wei yang mendengarnya pun menjadi sangatlah bersedih setelah mengetahui ayahnya telah tewas, sehingga saat ini ia sangat dendam kepada Han Bing dan akan membalaskan dendam kematian ayahnya tersebut. Dan keesokan harinya, terlihat Yingnan sangatlah senang setelah melihat Yingqi saat ini menghampirinya, namun tidak dengan siluman lebah yang langsung datang ke sana karena ia sudah tahu rencana Yingqi untuk membunuh Yingnan. Dengan bersamaan, Bai yang saat ini hendak melangsungkan pernikahannya sesaat mendapatkan informasi dari siluman lebah kalau Yingqi saat ini berhasil menemukan keberadaan Yingnan. Hal tersebut membuatnya seketika menjadi terkejut. Saat ini pernikahan Bai bersama Ling Yun mulai dilangsungkan yang dihadiri oleh semua perguruan saat ini. Sesaat Ling Yun menyadari kalau Bai di hadapannya saat ini adalah sebuah bayangan saja. Hal tersebut membuatnya menjadi kecewa karena ia tahu tubuh Bai yang asli saat ini sudah pasti pergi untuk menyelamatkan Yingnan. Sementara itu siluman lebah menjadi terluka akibat dihajar oleh Yingqi. Tidak hanya itu, Yingqi juga berhasil mencekik Yingnan dan hendak membunuhnya. Untung saja Bai datang ke sana dan menghentikan semuanya itu. Sementara itu Ling Yun yang kesal karena Bai telah meninggalkannya di saat acara pernikahan mereka, lalu menusuk Bai di sana yang seketika bayangan tersebut langsung menghilang. Sedangkan Bai pada akhirnya kalah melawan Yingqi dan terluka di sana. Yingnan yang melihat hal itu segera menghentikan pertarungan mereka. Agar semua orang selamat, Yingnan pun menuruti kemauan Yingqi dan bersedia ikut bersamanya, sehingga mereka berdua pun lalu pergi dari sana. Sementara Bai yang terluka pingsan di tempat.
Singkatnya, Yingnan berhasil dibawa ke klan api dan terlihat tetua di sana ingin berbicara kepada Yingqi. Kemudian mereka pun mengatakan Yingqi harus membunuh Yingnan 3 hari lagi karena 3 hari lagi akan turun salju. Hal tersebut bertujuan karena di saat batu jiwa dihancurkan maka tubuh dari orang-orang klan api akan sedikit terbakar. Dengan adanya salju maka mereka bisa selamat. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.